Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, gimana liburannya? Happy nggak? Nah, hari ini spesial libur lebaran dengan nonton alur film yang cukup membuat kita penasaran. Nah, kali ini kita akan membahas film tentang dua orang mantan pekerja seks yang ingin memulai berkeluarga. Namun hubungan mereka menjadi goyah setelah salah satu dari mereka mengetahui perselingkuhan dengan orang lain. Bagaimana kisah selengkapnya? Nggak usah banyak omong-omong, kita gas filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dadu, seorang pria yang sedang melayani pesanan dari pelanggannya untuk menyewa jasa pasaran yang bernama Stella. Sementara Stella itu sibuk berdandan, mempercantik diri. Setelah itu keduanya pun bergegas menemui pelanggan yang ingin bermain futsal dengan Stella. Setelah selesai, mereka pun meluncur ke tempat pelanggan berikutnya. Kelihatannya si Stella ini memang padat banget jadwalnya, guys. Sesampainya di rumah bos mereka yang bernama Daddy, ia pun marah setelah mendengar laporan aksi pencurian itu. Dia menuntut agar uang hasil kerja dan hasil penjualan emas dari perbuatan Stella segera ditransfer ke bosnya ini. Bosnya ini mengambil potongan penghasilan yang gak masuk akal. Padahal yang kerja keras itu adalah si Stella. Namun malah bosnya yang semakin kaya tuh. Stella yang merasa kesal berencana untuk keluar dari agensi itu. Dia mengajak Dadu untuk keluar bersamanya. Namun si Dadu menolak karena ia merasa tidak aman kalau melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan. Meskipun frustasi dengan keadaannya, Dadu pun tetap masih enggan untuk meninggalkan agensi tersebut karena ia merasa butuh perlindungan. Dia pun pergi ke perkampungan kumuh, dan ternyata di sana Edward yang memiliki kebutuhan khusus itu dirawat oleh bibinya dengan sangat buruk. Bibinya pun beralasan ia karena kesulitan untuk mengurusnya. Apalagi uang yang diberikan Stella tidak cukup untuk kebutuhan Edward dan keluarga sang bibi. Stella yang merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan sang adik, dia pun bertekad untuk mengkhianati agensinya dan mencari pelanggan sendiri. Pencarian pelanggan pun dimulai dengan mengunjungi apartemen seorang pemuda yang awalnya mereka terlibat dalam drama yang membuatnya kesal. Dan akhirnya pelanggan tersebut meminta pelayanan ekstra, dan ia pun langsung bermain pada saat itu juga. Di ruangan lain terdapat wanita lain yang sedang melayani dunia perfutsalan, namun tiba-tiba pelanggan itu memperlakukan wanita tersebut dengan sangat buruk, sehingga dia pun langsung kabur dan berlari keluar dari kamar itu. Sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja. Ia pun mengejar wanita itu serta memukulinya. Dadu sebagai laki-laki melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia pun langsung menghajar pria tersebut sampai babak belur. Wanita tersebut bernama Baby dan langsung dibawa ke rumahnya yang disewakan oleh bos si Stella. Pagi harinya Baby pun sudah memasak nasi goreng, di mana ia memasak untuk si Stella dan si Dadu. Hal itu mematahkan keraguan Dadu yang sebelumnya mengira bahwa si Baby ini adalah anak yang manja dan pemalas. Saat itu bos Daddy pun menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan barunya. Stella pun lalu menitipkan rumah beserta kuncinya kepada si Baby. Nah, padahal si Baby ini adalah orang baru tuh. Dan ketika mereka baru pergi, barulah si Baby ini mulai berulah. Dia masuk ke dalam kamar Stella dan mencoba berbagai wewangian. Setelah itu Baby pun mengambil foto Dadu dan tanpa kita duga ternyata dia melakukan hal yang di luar normal. Malam harinya Dadu dan Stella pun pulang ke rumah, namun pintu masih terkunci sedangkan Baby tidak ada di dalamnya. Ternyata Baby sedang melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Dan beberapa saat kemudian Baby pun pulang dan mengaku telah membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Namun Stella tetap saja marah karena Baby tidak meninggalkan kunci rumah di tempat seharusnya. Tak lama kemudian, seorang wanita pun datang dan ternyata dialah ibu dari si Baby. Ternyata Baby kabur dari rumahnya. Ia disuruh pulang oleh sang ibu. Namun ia tidak pernah mau karena merasa sakit hati dengan perlakuan sang ayah yang sudah dilakukan kepada dirinya. Pertengkaran antara mereka pun terjadi sangat sengit tuh. Dan pada akhirnya, ketika mereka semua sedikit tenang,
Baby menceritakan betapa jahatnya sang ayah dan bagaimana dia diperlakukannya. Stella menyuruh Baby untuk melaporkan kepada polisi. Namun si Baby masih ragu apakah para aparat itu mempercayai omongan wanita ini. Baby pun terus menceritakan kisahnya untuk membangkitkan simpati kepada Stella dan Dado. Keesokan harinya, Baby meminta izin untuk keluar rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tentu saja Dado dan Stella tidak ingin membiarkannya merayakan sendirian, sehingga mereka bersenang-senang untuk menikmati musik dan minuman bersama. Baby mengungkapkan kepada Stella bahwa dia berumur 19 tahun, usia yang sangat muda untuk seorang wanita terlibat di dalam dunia malam. Setelah itu, Stella pun sudah mulai mabuk. Dia dibawa ke dalam kamar. Baby terlihat iri dengan kemesraan antara Dado dan Stella, di mana mereka sudah seperti suami istri. Dia mencoba untuk menyentuh dan menggoda si Dado, namun Dado lebih memilih untuk bersama dengan Stella. Dan keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan si Dado kembali mencoba untuk menggodanya. Namun Dado tetap tidak bereaksi sama sekali. Dia lebih memilih untuk setia kepada Stella. Dan sementara itu, Stella sedikit demam. Namun bosnya mendesak untuk melayani pelanggan baru lagi. Disinilah kesempatan Baby untuk bereaksi. Dia mengajukan diri untuk menggantikan Stella. Karena tidak ada pilihan lain, Dado pun menerima tawaran tersebut. Baby lalu mengenakan pakaian dinasnya dan langsung gas dengan pelanggan barunya yang udah gak sabar itu. Stella pun memperingati si Dado untuk segera pulang karena dia khawatir akan terbujuk dengan rayuan maut si Baby. Dan tak lama kemudian, teman si Dado bernama Mike pun datang. Dia mengajak si Dado untuk makan. Mereka pun mulai berbincang-bincang tentang pekerjaannya di masa lalu. Dan Mike yang merupakan seorang penyuka singkong, sempat bercanda dengan asumsi bahwa si Baby adalah istri si Dado. Dan keesokan paginya, setelah ia menjaga Stella yang masih sakit, ia pun menyuruh Dado untuk mengambil semua uang yang ada di tabungan si Stella. Karena itu akan digunakan untuk membawa Edward, di mana sang adik yang tengah sakit. Namun Dado menolak dan lebih memilih untuk mencari uang dengan menjual singkong kepada seorang pria. Setelah pulang, si Dado pun menyerahkan semua uang yang telah ia dapat. Stella langsung marah karena Dado bertindak sendiri tanpa memberitahunya. Dado mengungkapkan bahwa selama ini dia merasa diperlakukan tidak adil. Meskipun selalu diharapkan setia, Dado harus merelakan si Stella bermain-main dengan pelanggan pria lainnya. Mereka sebenarnya adalah pasangan hidup, bukan hanya sekadar mitra kerja. Hal tersebut membuat si Dado merasa patah hati dengan kelakuannya sama ini. Dado pun kemudian pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan di saat itulah Baby mengambil kesempatan untuk menemani dan menghiburnya. Di sini, Dado dirayu habis-habisan, hingga kesetiaannya pun sedikit demi sedikit mulai luntur dan pudar. Akhirnya, mereka pun bermain bersama di dalam mobil di parkiran itu. Hari berikutnya, keadaan Stella pun sudah mulai membaik, dan ia pun mengungkapkan kecemburuannya terhadap Dado yang semalam melayani pelanggan. Hubungan mereka kini dengan si Baby mulai merenggang, karena Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Stella sudah pernah menyuruhnya untuk mencari tempat tinggal, dan ternyata tidak dilakukan juga. Stella juga marah melihat bahwa si Baby ingin ikut bermain dengannya pada saat ia bermain dengan si Dado. Jelas, Stella merasa dirinya terancam dengan kehadiran si Baby. Takut gadis muda itu merayu dan merebut Dado darinya. Dado dan Stella pun lalu meluncur ke tempat pelanggan untuk memberikan layanan yang memuaskan. Setelah itu, dari obrolan Stella dengan seorang wanita, sepertinya mereka akan membuat manajemen baru yang lebih sehat dengan nama PSP. Ini adalah saingan dari agensi sebelumnya. Dan sementara ketika di rumah, Baby mulai berani menggoda si Dado saat Stella masih tidur. Mereka pun main secara bersembunyi-sembunyi, sehingga Stella tidak bisa mengetahui atau memergoki mereka berdua. Dan suatu hari, sang bos kembali menghubungi Stella saat Stella dan Dado sepakat untuk mengakhiri semuanya, di mana ia selesai melakukan kegiatan ini setelah melayani satu pelanggan lagi. Dan Stella pun naik ke lantai atas, dan ternyata pelanggannya adalah seorang senator.
Ini adalah kali pertama Stella mendapatkan pelanggan dari kalangan pejabat penting. Mereka kemudian bermain futsal dengan sangat semangat. Dan tiba-tiba, situasi pun mulai memanas. Ketika Stella berontak tanpa sengaja memukul kepala senator, hingga akhirnya ia pingsan. Ketika Stella bercerita kepada Dado, dia menyampaikan bahwa senator itu bersikap buruk dan ingin menyingkirkan hidupnya. Mereka pun semakin cemas karena senator merupakan sosok yang berpengaruh. Bos mereka pun langsung menelpon dan untungnya senator itu masih dalam keadaan baik. Setelah kejadian itu, bosnya pun memberikan peringatan kepada si Stella. Namun kali ini, ia meminta si Stella untuk tetap bermain dan melakukan pertandingan 2-1. Stella kemudian meminta Dado untuk melarikan diri bersamanya. Namun setelah insiden itu, Dado merasa ragu. Oleh karena itu, mereka pun terpaksa menuruti perintah dari sang bos dengan membawa Baby sebagai partner dalam pertandingan berikutnya. Dan saat makan, Baby pun menceritakan bahwa dia menemukan tempat tinggal baru, di mana dia akan segera pindah. Karena Stella akan pergi, ia pun menyuruh si Baby ini untuk menaikkan kontraknya bersama agensi barunya, sehingga dia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun si Baby juga merasa ragu karena menyadari betapa berbahayanya bos mereka hadapi. Dan pada siang harinya, Baby terlihat murung dan mengatakan bahwa si Dado dan Stella tidak akan bisa lari dari bos mereka, karena bosnya akan terus mengejar mereka. Baby pun mengajak Dado untuk melarikan agar keduanya bisa selamat. Melihat reaksi si Baby, Dado pun menyadari bahwa si Baby ini memiliki informasi penting, meskipun si Baby tidak akan mau mengungkapkannya. Dan saat si Baby memeluk Dado, Stella pun memperhatikan mereka dari balik jendela. Stella langsung marah dan langsung menghajar si Baby saat itu juga. Pada akhirnya, ia mengetahui tentang perselingkuhan si Dado dan si Baby. Dado juga mendapatkan tamparan yang sangat keras karena ketahuan dengan si Baby. Dengan porosnya, Baby memberitahu bahwa dia yang memulai semuanya terhadap Dado, karena ia sangat mencintai si Dado. Setelah situasi terkendali, mereka pun mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas yang diberikan oleh sang bos. Mereka pun mulai membaginya. Baby bersedia untuk berduet dengan Stella. Namun setelah itu, mereka diharuskan untuk tidak bertemu lagi. Dado setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan keamanan mereka. Dado yang menyampaikan permintaan maafnya karena telah terjerumus dalam godaan maut. Namun tetapi hatinya masih tetap setia pada Stella dan tidak akan pernah tergantikan. Kemudian mereka pun menuju rumah pelanggan yang ternyata sangat besar. Dado dan Stella dan Baby melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana. Namun tiba-tiba ada orang datang dan memukul mereka. Dado dan Stella pun dibawa ke sebuah ruangan. Awalnya mereka mengira bosnya akan memberikan hukuman terkait dengan kasus senator itu. Namun bosnya menodongkan sebuah senjata dan membongkar rencana mereka yang akan kabur. Ternyata, Baby adalah mata-mata dari agensi yang ia miliki, di mana dia diminta untuk mendekati si Dado dan Stella selama mereka tinggal bersama. Baby berperan sebagai pengawas untuk melaporkan semua gerak-gerik mereka kepada sang bos. Tidak mengherankan melihat si Baby seringkali menguping pembicaraan mereka. Bosnya juga mengungkapkan bahwa ia juga memiliki hubungan spesial dengan si Dado, di mana Dado sering menemui sang bos untuk beradu bersama. Namun tiba-tiba saja si Baby menerjang si bos dengan mengambil senjata dan mengkhianati sang bosnya. Namun bosnya tetap bergerak cepat dan langsung melakukan tembakan maut kepada si Baby. Dado memohon agar bosnya tetap membiarkan Stella selamat, karena Dado masih sangat mencintainya. Sang bos yang mulai sangat kesal kemudian memaksa Stella untuk melakukan pelepasan peluru timah itu kepada si Dado, dan akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang dia cinta. Di akhir film, Stella terlihat diantar oleh seorang supir. Namun ironisnya, dia dipaksa untuk terus melakukan pekerjaan kotor oleh sang bosnya. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membangunkan, asli mimin pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Nah, kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana? Kalau ada yang mau request film lain boleh, tinggalin di komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.